Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Yeay, luar biasa Kartini kita hari ini. Semangat ya, semangat Ibu Kartini ya teman-teman ya. Luar biasa kita hari ini ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan teman-teman cerita kita membaca nyaring hari ini bersama Aca dan Safa teman-teman. Kita akan lanjutkan, tapi sebelum kita lanjutkan nih, coba dibaca lagi nih yang tadi Aca. Teman-temanku jadi ingin belajar bersama, sama seperti aku. Mereka bersemangat untuk belajar. Nah teman-teman Kartini sangat semangat untuk belajar. Dan Kartini mengajarkan teman-temannya apa yang dia dapatkan dari membaca itu. Kartini membagi ilmunya kepada teman-teman. Walaupun mereka kadang belajarnya di pondok-pondok teman-temannya. Di tempat-tempat kadang-kadang di bawah pohon rindang ya teman-teman ya. DPR ya di bawah pohon rindang ya teman-teman ya. Jadi di bawah pohon rindang, jangan salah loh. Oke teman-teman. Nah lalu teman-teman ternyata ada yang mengadu bahwa Kartini tetap mengajar teman-temannya. Lanjutkan bacanya. Namun satu persatu mereka tidak diizinkan datang lagi. Adat mengharuskan mereka tinggal di rumah. Nah itu teman-teman, kita lihat nih
Nah, ada yang lagi belajar dibawa pulang sama ibunya, ditarik. Kamu anak perempuan, tidak boleh keluar rumah. Adat kita mengharuskan anak perempuan harus di rumah saja. Lalu satu persatu mereka dibawa pulang oleh orang tuanya. Karena orang tuanya takut melanggar adat. Karena pada zaman dahulu, kembali Bunda ingatkan, anak perempuan itu tidak boleh teman-teman banyak-banyak keluar rumah seperti kita ini. Kita sekarang bisa ke studio TVRI, mengisi cerita anak ceria, menari di anak ceria. Kalau zaman dahulu teman-teman, boleh tidak teman-teman? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi anak perempuan harus di Rumah saja. rumah saja teman-teman. Nah, Bunda akan lanjutkan. Yang giliran Aca membaca nyaring cerita kita. Kusampaikan kegelisahanku kepada sahabat-sahabatku di negeri seberang. Nah, akhirnya Kartini menulis surat teman-teman kepada sahabat-sahabatnya di negeri seberang. Dia menceritakan bagaimana anak-anak perempuan di Indonesia tidak boleh belajar, tidak boleh menambah dan menimba ilmu teman-teman. Kartini pun menulis surat dan mengabarkan kepada teman-temannya yang ada di negeri seberang. Dan kelanjutannya teman-teman. Mereka terus menyemangatiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku ingin terus berbagi. Nah teman-teman, Kartini semakin termotivasi. Malah dia tidak gentar teman-teman. Kartini mempunyai tekad. Kata Kartini tadi, teman-temanku memberiku semangat. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap berjuang untuk kaum perempuan yang ada di Indonesia. Dan lanjutannya akan dibaca Aca. Aku tahu aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku. Nah, Kartini pun semakin bertekad saja dan bergumam di dalam hati, yes, aku tahu, aku harus berjuang untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Kata Kartini ya teman-teman, di negeriku perempuan pun harus pintar seperti di negeri-negeri yang lain. Jika mereka tidak dapat datang ke sini, tulisanku yang akan datang mendatangi mereka. Nah, tekad dari Kartini kecil pada waktu itu, di dalam hatinya bergumam, walaupun aku tidak bisa memberikan ilmu-ilmuku secara langsung seperti kemarin, semua teman-temanku diajak pulang oleh orang tuanya karena orang tua mereka takut perempuan-perempuan yang ada di negeri kita melanggar adat istiadat yang sudah ditetapkan bahwa perempuan-perempuan di Indonesia tidak boleh keluar rumah apalagi menuntut ilmu. Aku harus tetap membagikan ilmuku. Bagaimana caranya? Kata Kartini. Dan Kartini pun akhirnya menulis teman-teman. Menulis teman-teman. Yang akan tulisannya itu diapakan ya teman-teman? Kita dengarkan kelanjutannya. Tulisan-tulisan itu melintas tembok penghalang dan adat yang mengurung kami. Nah teman-teman, pada waktu itu ditulis di sini teman-teman di buku cerita kita. Tulisan-tulisan itu melintasi tembok dan adat yang mengurungi kami. Maksudnya begini teman-teman. Tulisan-tulisan yang dibuat oleh Kartini itu akan disebarkannya kepada teman-temannya. Tembok-tembok itu tidak menjadi penghalang untuk Kartini menyebarkan dan membagikan ilmunya kepada teman-teman perempuannya yang ada di negeri itu. Dengan cara bagaimana teman-teman? Kartini menulis dan memberikan tulisan-tulisannya kepada teman-temannya. Artinya tulisan-tulisan itu tidak tersimpan, sudah keluar tembok dan sampailah ke teman-teman kaum perempuan-perempuan yang ada di negeri kita pada waktu itu. Ya, Kartini tetap semangat luar biasa teman-teman. Semangat Kartini tidak kalah oleh ancaman
ayahnya oleh ancaman adat yang ada pada waktu itu ya. Bukan berarti Kartini melawan yang tidak baik, tapi Kartini ingin agar perempuan-perempuan yang ada di negeri kita Indonesia ini menjadi perempuan-perempuan hebat yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa nih Aca, terhenti nih ceritanya nih. Kenapa ya Aca ya? Sebelum iklan satu ini, jangan kemana-mana ya, tetap di Anak Cerdas.